Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini kembali BPS Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan rilis berita resmi statistik. Data yang akan kita amati adalah data kondisi di bulan Maret dan di bulan Januari Februari 2026. Berita resmi statistik yang kita rilis pada siang hari ini ada 3 macam, yaitu perkembangan tingkat indeks harga konsumen, yang kedua adalah perkembangan tingkat penghunian kamar hotel, dan yang ketiga adalah perkembangan tentang statistik transportasi. Perkembangan indeks harga konsumen merupakan hasil pengamatan di bulan Maret 2026. Sedangkan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel adalah pengamatan pada bulan Januari dan Februari 2026. Sedangkan untuk statistik transportasi adalah perkembangan kondisi transportasi di Kabupaten Wonosobo pada bulan Februari 2026. Berikut ini kami sampaikan perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data inflasi Mantuman Maret 2026, yang terjadi di Kabupaten Wonosobo adalah sebesar 0,92%. Sekali lagi, inflasi Mantuman yang terjadi di Kabupaten Wonosobo pada bulan Maret 2026 adalah sebesar 0,92%. Di bulan yang sama, pada bulan Maret 2025, inflasi mencapai titik tertingginya, yaitu sebesar 1,69%. Sedangkan di bulan Maret 2026 ini adalah sebesar 0,92%. Hampir semua kelompok pengeluaran pada bulan Maret 2026 mengalami inflasi. Andil tertinggi inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok pengeluaran transportasi. Kemudian disusul dengan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dan berikutnya pada kelompok perlengkapan, perawatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok informasi komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pengeluaran kesehatan. Akan tetapi di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya pada bulan Maret 2026 ini menunjukkan deflasi sebesar minus 0,47 poin. Sedangkan di 4 kelompok lainnya mengalami perkembangan inflasi yang sangat kecil atau mendekati angka 0. Berikutnya, 5 komoditas utama yang menjadi pemicu terjadinya inflasi adalah komoditas daging ayam ras, angkutan antar kota, minyak goreng, beras, dan bensin. Sedangkan 5 komoditas utama yang menjadi pemicu terjadinya deflasi adalah komoditas emas perhiasan, wortel, kopi bubuk, tarif kendaraan roda 2 online, dan komoditas tomat. Secara historis, komoditas paling sering muncul dengan andil dalam menyumbang inflasi adalah emas perhiasan dan daging ayam ras. Walaupun pada bulan Maret 2026 ini komoditas emas perhiasan tidak termasuk dalam 5 besar komoditas penyumbang inflasi. Berikutnya, secara year on year, inflasi di Maret 2026 ini adalah sebesar 3,15%. Secara tahunan, hampir di semua kelompok konsumsi mengalami inflasi dengan andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,91%, menyumbang inflasi sebesar 2,49%. Disusul oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,97% dan inflasi sebesar 10,39%. Kemudian di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,78% dengan tingkat inflasi sebesar 12,61%. Akan tetapi di satu kelompok konsumsi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi pada bulan Maret 2026 ini yaitu sebesar minus 0,3%. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, di bulan Maret 2026 ini ternyata inflasi year on year-nya berada di atas bulan Maret tahun 2025.
Di bulan Maret 2025, inflasi year on year tercatat sebesar 0,94%, angka terendah kedua setelah inflasi year on year Februari 2025. Sedangkan di bulan Maret 2026 ini sebesar 3,15%. 5 komoditas dengan andil inflasi terbesar secara year on year yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yaitu tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan sigaret kretek mesin. Sedangkan 5 komoditas dengan andil deflasi terbesar secara year on year yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yaitu bawang putih, cabai merah, bawang merah, bensin, dan cabai rawit. Penyumbang deflasi year on year pada bulan Maret 2026 ini didominasi oleh produk-produk pada sektor pertanian. Secara historis, inflasi year on year Kabupaten Wonosobo adalah produk emas perhiasan dan daging ayam ras masih tetap menjadi komoditas yang paling sering mempunyai andil dalam mempengaruhi inflasi untuk wilayah Kabupaten Wonosobo. Berikutnya, jika kita bandingkan perkembangan inflasi seluruh kabupaten kota SDH di Jawa Tengah, maka Kabupaten Wonosobo secara month-to-month menduduki peringkat tertinggi dengan inflasi sebesar 0,92%, di mana posisi inflasi untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri sebesar 0,57%. Tertinggi setelah Wonosobo adalah Kabupaten Wonogiri, tercatat 0,87%, kemudian disusul Cilacap 0,7%, dan Purwokerto 0,68%. Sedangkan posisi terendah berada pada Kota Semarang sebesar 0,37%, Kudus 0,47%, dan Kota Surakarta 0,48%. Untuk Provinsi Jawa Tengah secara year on year, inflasinya adalah sebesar 3,54% dengan tingkat inflasi Kabupaten Wonosobo sebesar 3,15%. Terendah dibanding 8 kota inflasi lainnya di Jawa Tengah. Berikutnya kita lanjutkan dengan rilis berita resmi statistik, yaitu tentang perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Wonosobo. Tingkat penghunian kamar hotel yang kita rilis pada bulan April 2026 ini adalah hasil pengamatan pada bulan Januari dan Februari 2026. Pada bulan Januari 2026 ada 2 momen libur nasional, yaitu Tahun Baru 2026 pada tanggal 1 Januari dan momen Isra Mi'raj pada tanggal 16 Januari 2026. Sedangkan event daerah yang diselenggarakan di bulan Januari diantaranya adalah pagelaran Seni Garuda Wisnu Satria Muda pada tanggal 18 Januari dan Tari Topeng Lengger Sinar Budaya di Kalijajar pada tanggal 24 Januari. Di bulan Februari, momen libur nasional berada pada tanggal 16 sampai 17 Februari terkait dengan libur Tahun Baru Imlek. Sedangkan event pada bulan Februari diantaranya adalah Wonosobo Altitude Run di Pagerjo dan pertunjukan Lengger Bangkit Wahyu Samudro featuring Saleho di Sendang Sari Kejajar. Tingkat penghunian kamar hotel di bulan Februari adalah sebesar 17,34%, turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 25,53%. Secara month-to-month, TPK Hotel Februari 2026 turun 8,19 poin dibandingkan Januari 2026. Tetapi secara year on year juga lebih rendah, 3,95 poin dibandingkan Februari 2025. Tingkat penghunian kamar hotel ini kita pecah menjadi 2 kategori, yaitu tingkat penghunian kamar hotel untuk hotel bintang dan untuk hotel non-bintang. Untuk tingkat penghunian kamar hotel bintang di bulan Januari 2026 sebesar 32,41%, sedangkan di bulan Februari 2026 sebesar 26,74%. TPK hotel bintang di bulan Februari 2026 turun 5,67 poin dibanding bulan Januari 2026 dan lebih rendah 3,84 poin dibandingkan Februari tahun lalu. Untuk tingkat penghunian kamar hotel non-bintang pada bulan Januari 2026 sebesar 23,82%
dan di bulan Februari 2026 yaitu sebesar 14,95%. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara tingkat penghunian kamar hotel di hotel bintang dan di hotel non-bintang untuk Kabupaten Wonosobo ini. TPK hotel non-bintang per Februari 2026 turun 8,87 poin dibandingkan periode bulan sebelumnya Januari 2026 dan lebih rendah 2,74 poin dibandingkan Februari tahun lalu. Kemudian indikator berikutnya adalah terkait dengan perhotelan ini adalah rata-rata lama menginap tamu. Untuk rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang dan non-bintang di bulan Januari 2026 sebesar 1,05 malam dan di bulan Februari 2026 sebesar 1,08 malam. Rata-rata lama menginap tamu di bulan Februari tahun ini naik sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu di bulan Januari 2026 dan lebih rendah 0,02 poin dibandingkan Februari tahun lalu. Untuk rata-rata lama menginap tamu ini juga kita pisahkan antara rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang dan rata-rata lama menginap tamu di hotel non-bintang. Untuk rata-rata lama menginap tamu di tahun 2026 di hotel bintang pada bulan Januari sebesar 1,23 malam dan di bulan Januari sebesar 1,26 malam. Dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang pada bulan Februari tahun lalu yang sebesar 1,29 malam, data Februari 2026 ini mengalami penurunan 0,03 poin. Kemudian rata-rata lama menginap tamu di hotel non-bintang baik di bulan Januari maupun Februari 2026 ini adalah tetap yaitu sebesar 1,01 malam. Rata-rata lama menginap tamu di hotel non-bintang pada bulan Februari ini juga tidak berubah jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun lalu. Indikator-indikator kepariwisataan yang dicerminkan dengan rata-rata lama menginap tamu dan tingkat penghunian kamar hotel jika dikelompokkan antara hotel bintang dan non-bintang ternyata juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Berikutnya berdasarkan data perjalanan Wisnus atau wisatawan Nusantara di bulan Februari 2026, jumlah Wisnus yang berasal dari Wonosobo adalah sebanyak 173.498 perjalanan. Sedangkan Wisnus dari luar Wonosobo yang melakukan perjalanan wisata menuju Wonosobo adalah sebanyak 266.051 perjalanan. Wisnus asal Wonosobo secara month-to-month turun sebesar 3,09%, sedangkan secara year on year turun sangat signifikan sebesar 25,60%. Wisnus yang melakukan perjalanan menuju Wonosobo secara month-to-month turun sebesar 20,21%, sedangkan secara year on year turun sebanyak 10,82%. Perjalanan Wisnus dari Kabupaten Wonosobo berdasarkan daerah tujuannya masih terpusat di area seputar eks-Karisidenan Kedu dengan jumlah terbanyak ke Kabupaten Banjarnegara. Kemudian berturut-turut tujuannya adalah ke Kabupaten Temanggung, Purworejo, Magelang, dan Kebumen. Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah tujuan perjalanan Wisnus terbesar asal Wonosobo pada bulan Februari tahun ini yaitu sebanyak 29.736 perjalanan. Perjalanan Wisnus menurut asal daerah dengan tujuan ke Wonosobo didominasi oleh Kabupaten Banjarnegara, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Purworejo dengan perjalanan Wisnus terbesar tujuan Wonosobo pada Februari tahun ini berasal dari Banjarnegara yaitu sebanyak 51.937 perjalanan. Berikutnya, rilis kami adalah terkait dengan perkembangan statistik transportasi di Kabupaten Wonosobo. Jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang bus AKAP dan AKDP
tahun ini yaitu sebesar 8.390 penumpang. Sedangkan yang melakukan keberangkatan yaitu sebesar 11.740 penumpang. Jumlah kedatangan secara month-to-month per Februari 2026 turun sebanyak 31,64%, sedangkan perhitungan year on year turun sangat signifikan sebesar 72,93%. Jumlah penumpang berangkat secara month-to-month turun 40,14% dan secara year on year turun sebesar 65,85%. Pembagian penghitungan berdasarkan penumpang datang dan berangkat melalui bus akap per Februari 2026, jumlah kedatangan sebanyak 5.483 penumpang dan penumpang berangkat sebanyak 8.654 penumpang. Secara month-to-month turun sebanyak 36,81 poin dan turun sebanyak 76,19 poin secara year on year untuk penumpang datang dengan bus akap. Penumpang berangkat juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 43,61% secara month-to-month dan 65,81% secara year on year. Pembagian penghitungan berdasarkan penumpang datang dan berangkat melalui bus AKDP per Februari 2026, jumlah kedatangan sebanyak 2.907 penumpang dan penumpang berangkat sebanyak 3.086 penumpang. Secara month-to-month, hal ini menunjukkan penurunan sebanyak 19,16 poin dan penurunan sebanyak 63,49 poin secara year on year untuk penumpang datang dengan bus AKDP. Penumpang berangkat juga mengalami penurunan 27,69% secara month-to-month dan 65,96% secara year on year. Demikian berita resmi statistik yang kami rilis pada siang hari ini. Untuk bahan tayang dan naskah BRS dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan wonosobo.bps.go.id/brs.html. Bapak Ibu dapat mengunduh semua berita resmi statistik yang kami rilis pada hari ini dan pada periode-periode sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan indikator-indikator tersebut dapat bermanfaat untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.